Halo, selamat pagi, siang, sore, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1, tim KKNP 116 Universitas Diponegoro akan mengajarkan mengenai tutorial pembuatan alat komposter dari 2 ember tumpuk untuk membuat kompos serta pupuk organik cair. Kemudian juga kami akan mengajarkan mengenai pembuatan dekomposer serta pupuknya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencuci bersih kedua ember untuk memastikan tidak ada kotoran atau sisa bahan kimia yang bisa mengganggu proses pengomposan. Selanjutnya, lubangi bagian bawah ember pertama menggunakan bor atau solder. Lubang-lubang kecil ini akan menjadi jalur keluarnya air lindi dari bahan kompos di dalam ember atas. Kemudian, lubangi bagian bawah ember kedua sebagai tempat pemasangan keran. Lubang ini harus sesuai dengan ukuran ulir keran yang akan digunakan. Setelah lubang dibuat, pasang keran pada ember bagian bawah. Masukkan ulir keran ke dalam lubang, lalu kencangkan dari dalam dan luar menggunakan sil atau karet agar tidak terjadi kebocoran. Pastikan keran bisa dibuka dan ditutup dengan mudah dan juga tidak longgar. Nantinya, keran ini akan menjadi jalan keluarnya air lindi yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair organik untuk tanaman. Supaya kedua ember bisa digabung dan air lindi bisa mengalir ke bawah, lubangi juga bagian tengah tutup ember bawah. Lubang ini cukup besar untuk memastikan ember atas itu bisa pas dan stabil saat ditumpuk. Langkah terakhir adalah melakukan penyusunan semua bagian menjadi satu alat komposter. Tempatkan ember atas yang sudah berlubang di atas tutup ember bawah. Pastikan posisi pas dan tidak miring agar proses pengomposan dapat berjalan optimal. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat larutan dekomposer terdiri dari air bersih, molase atau tetes tebu, dan larutan E4 atau EM21. Pertama, tuangkan air bersih ke dalam wadah, gunakan air tanpa kaporit agar mikroorganisme tidak mati. Selanjutnya, tambahkan molase ke dalam air. Molase ini akan menjadi sumber energi atau makanan bagi mikroba pengurai. Aduk hingga larut sempurna. Selanjutnya, masukkan larutan E4 atau EM21 ke dalam campuran tersebut, aduk lagi hingga semua bahan tercampur merata. Perbandingan bahan yang digunakan yaitu 50 bagian air, 1 bagian molase, dan 1 bagian E4 atau EM21. Larutan dekomposer ini bisa langsung digunakan atau disimpan selama 3 hingga 7 hari di wadah tertutup untuk fermentasi awal. Simpan di tempat teduh, jauhkan dari sinar matahari langsung. Untuk membuat kompos dan pupuk organik cair, siapkan lapisan dasar berupa sekam padi. Bahan ini berfungsi sebagai media awal dan rumah bagi mikroorganisme pengurai. Apabila tidak terdapat sekam padi, proses tetap dapat dilakukan namun hasilnya mungkin kurang optimal. Selanjutnya, siapkan sampah dapur. Sebaiknya sampah dipotong kecil atau dihaluskan terlebih dahulu agar proses dekomposisi dapat berjalan lebih cepat. Hindari penggunaan bahan anorganik seperti plastik dan logam kaca maupun bahan hewani seperti daging, ikan, dan tulang karena dapat menimbulkan bau, memperlambat proses pengomposan, serta mengandung hama. Untuk mempercepat proses fermentasi, tambahkan larutan dekomposer. Jika memungkinkan, gunakan semprot spray agar lebih merata. Apabila tidak terdapat, cukup tuang secukupnya. Setiap hari, susun sisa dapur organik secara berlapis. Setelah menambahkan sampah, tutup kembali dengan sekam padi dan proses ini dapat diulang setiap hari mengikuti ketersediaan bahan. Kompos dan air lindi akan matang dalam waktu sekitar 2 hingga 4 minggu, tergantung jenis dan jumlah bahan yang digunakan. Ciri-ciri kompos yang sudah matang antara lain, suhu sudah tidak panas, tidak menimbulkan bau busuk, berwarna coklat gelap, dan beraroma seperti tanah. Selama proses pengomposan akan dihasilkan juga air lindi, yaitu cairan hasil fermentasi organik. Namun, sebelum digunakan, air lindi sebaiknya melalui proses fotolisis dengan cara menjemur botol berisi air lindi selama kurang lebih 2 minggu. Setiap hari, buka tutup botol selama beberapa saat untuk mengeluarkan gas dan menjaga kestabilan tekanan.
Demikian langkah-langkah pembuatan kompos dan air lindi dari sampah dapur organik. Dengan metode ini, kita tidak hanya mengurangi sampah rumah tangga, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan.